Laut yang seharusnya menjadi jalur utama nelayan kini berubah menjadi wilayah terlarang. Bukan karena badai atau ombak ganas, tetapi karena sesuatu yang lebih aneh, pagar raksasa yang berdiri di tengah lautan. Para nelayan yang berlayar ke sana mengaku melihat pagar besi menjulang tinggi, tertancap kokoh di dasar laut. Anehnya, pagar itu tidak ada dalam peta navigasi manapun. Seakan muncul begitu saja, lebih misterius lagi, setiap kapal yang mencoba mendekat selalu mengalami kerusakan tiba-tiba. Mesin mati mendadak, kompas berputar liar, dan beberapa nelayan mengaku mendengar suara perempuan menangis di tengah kabut. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang mengatakan pagar itu dibuat oleh pihak tertentu untuk menguasai laut, ada juga yang percaya bahwa itu adalah gerbang menuju dunia gaib. Namun satu hal yang pasti, ada sesuatu yang disembunyikan di balik pagar itu. Kasus ini akhirnya sampai ke pihak berwenang. TNI AL pun dikerahkan untuk menyelidiki, tetapi ada kejanggalan. Setiap kali penyelidikan dimulai, selalu ada perintah mendadak dari atas untuk menghentikannya, seakan ada kekuatan besar yang ingin merahasiakan keberadaan pagar itu. Salah satu petinggi TNI AL yang merasa curiga memutuskan untuk bertindak diam-diam. Dia mengumpulkan tim kecil, tim bayangan yang tidak terdaftar secara resmi, untuk menyelidiki lebih jauh. Malam itu, mereka berlayar dengan kapal tanpa identitas, menuju pagar laut yang misterius. Namun, yang mereka temukan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Ketika mereka semakin dekat, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti kapal. Udara mendadak dingin, dan sinyal radio mereka hilang. Lalu terdengar suara. Suara perempuan menyanyikan lagu kuno dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Tiba-tiba, salah satu prajurit berteriak. Di tengah kabut, muncul sesosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya hijau, matanya bersinar kehijauan, kulitnya pucat seperti bulan. Dialah sang penguasa Laut Selatan? Kenapa kalian ke sini? Suaranya bergema, seperti berasal dari dasar laut. Seketika, seluruh awak kapal merasakan getaran hebat. Air laut bergelombang liar, dan dari bawah, muncul sesosok makhluk hitam dengan mata merah menyala. Nyi Roro Kidul menatap pagar raksasa itu dengan tatapan tajam. Pagar ini bukan milik manusia biasa, katanya. Aku bisa merasakan ada kekuatan gelap yang mengunci lautan ini. TNI AL yang menyaksikan kejadian ini mulai sadar bahwa ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga spiritual. Pagar ini bukan sekadar struktur besi. Ia adalah segel, penutup bagi sesuatu yang seharusnya tidak dilepaskan. Namun, siapa yang membangunnya? Investigasi rahasia pun dimulai. Para petinggi militer mulai menggali informasi lama. Mereka menemukan dokumen rahasia yang menyebutkan bahwa pagar ini dibangun secara diam-diam oleh kelompok tertentu di dalam pemerintahan. Alasannya? Untuk mengurung sesuatu? Tetapi sesuatu apa? Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin banyak perintah misterius yang mencoba menghentikan mereka. Akhirnya, diputuskan, pagar ini harus dihancurkan. Namun, itu bukan tugas yang mudah. Setiap kali mereka mencoba menggunakan alat berat, selalu ada kejadian aneh. Mesin tiba-tiba rusak, pekerja hilang di laut, dan bahkan beberapa kali mereka menemukan tulisan kuno di bagian pagar yang seharusnya terbuat dari baja modern. Ini bukan pagar biasa. Ini adalah penjara, kata Nyi Roro Kidul. Apa yang dikurung di dalamnya? Tanya seorang petinggi militer. Ratu Laut menatapnya dalam-dalam. Sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tanpa membuang waktu, mereka mulai membongkar pagar itu dengan cara yang berbeda. Bukan dengan alat berat, tapi dengan ritual kuno, doa-doa laut, dan kekuatan dari dunia lain. Ketika bagian pertama pagar itu runtuh, terdengar suara jeritan menggelegar dari dasar laut. Sesaat kemudian, ombak raksasa menghantam kapal mereka, seakan lautan marah. Dan dari dalam kegelapan, sesuatu mulai bangkit. Ketika bagian pertama pagar laut itu runtuh, ombak besar menggulung kapal-kapal di sekitarnya. Angin berhembus kencang, menciptakan pusaran air yang seolah membuka pintu ke dunia lain. Para prajurit TNI AL berpegangan erat pada kapal, mencoba bertahan di tengah badai yang datang tiba-tiba. Namun, di balik semua kekacauan itu, sesuatu mulai terlihat dari kedalaman laut. Sebuah bayangan raksasa perlahan muncul,
membentang seperti siluet monster yang telah lama terkubur di dasar samudra. Kita sudah membuka segelnya, bisik Nyi Roro Kidul dengan wajah tegang. Para prajurit yang awalnya hanya menganggap ini sebagai operasi militer biasa kini sadar bahwa mereka telah memasuki sesuatu yang lebih besar, konspirasi yang melibatkan kekuatan mistis yang tidak boleh disentuh manusia. Di daratan, pihak militer dan pemerintah mulai menunjukkan kepanikan. Ada perintah mendadak untuk menghentikan operasi ini, tetapi anehnya, tak ada yang mau menjelaskan alasannya. Salah satu perwira tinggi yang sejak awal mencurigai adanya permainan kotor di balik pagar laut itu mulai melakukan penyelidikan sendiri. Dia menggali arsip-arsip lama, mencari tahu siapa sebenarnya yang membangun pagar tersebut dan mengapa. Dan disitulah dia menemukan dokumen rahasia yang mengubah segalanya. Pagar laut itu bukan sekadar pembatas, melainkan segel yang dibuat untuk mengurung sesuatu yang tidak boleh dibangkitkan. Tahun-tahun sebelumnya, sebuah proyek rahasia pernah dilakukan di lokasi itu. Sebuah eksperimen bawah laut yang melibatkan teknologi canggih dan kekuatan spiritual, namun, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat proyek itu dihentikan secara diam-diam, dan pagar laut dibangun untuk menutupi jejaknya. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang menginginkan pagar itu tetap ada? Dan siapa yang ingin pagar itu dihancurkan? Di tengah badai yang semakin menggila, Nyi Roro Kidul berdiri di atas air, matanya berkilauan seperti zamrud. Dia menatap makhluk yang mulai bangkit dari dasar laut. Sosok hitam raksasa dengan mata merah menyala. Sekarang aku mengerti, bisik Ratu Laut. Ini bukan hanya tentang batas wilayah. Ini tentang perang antara dua dunia. Para prajurit TNI AL yang sudah terlatih dalam misi apapun, kali ini menghadapi sesuatu yang di luar logika mereka. Beberapa dari mereka mencoba menggunakan senjata, tetapi peluru hanya menembus bayangan tanpa efek. Senjata manusia tidak akan berguna di sini, kata Nyi Roro Kidul. Dia mengangkat tangannya, menciptakan gelombang hijau keemasan yang langsung menghantam makhluk itu, membuatnya meraung kesakitan. Namun, ada sesuatu yang aneh, makhluk itu seolah tidak ingin menyerang, melainkan melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya salah satu prajurit. Lalu dari dalam lautan, muncul sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah kapal selam tua yang seharusnya sudah tenggelam puluhan tahun lalu. Saat kapal selam itu muncul, semua perangkat komunikasi militer di daratan mulai terganggu. Ada suara statis, lalu terdengar suara seseorang berbicara dalam bahasa yang sudah lama tidak digunakan. Kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Di pusat pemerintahan, perintah untuk menghentikan operasi menjadi semakin keras. Seseorang tidak ingin rahasia ini terbongkar, dan saat itulah perwira tinggi yang menyelidiki kasus ini akhirnya menemukan bukti tak terbantahkan. Ada pihak dalam pemerintahan yang sudah lama mengetahui tentang makhluk ini, mereka membangun pagar itu bukan untuk melindungi manusia, tetapi untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Kesalahan yang bisa mengancam dunia jika terbongkar. Dengan segala ketegangan yang terjadi, pilihan hanya ada dua, membiarkan pagar itu kembali berdiri dan menutupi semua kejadian ini, atau menghancurkannya sepenuhnya dan menghadapi konsekuensinya. Para petinggi militer mulai terpecah belah. Sebagian ingin menutupinya demi menjaga stabilitas politik, sementara yang lain percaya bahwa kebenaran harus diungkap. Di lautan, Nyi Roro Kidul melihat langsung ke arah perwira TNI AL yang memimpin misi ini. Aku bisa mengurungnya kembali, tapi aku butuh sesuatu sebagai gantinya, katanya. Apa yang kau inginkan? Kebenaran. Jangan biarkan manusia lainnya jatuh ke dalam permainan ini lagi. Dan dengan itu, Sang Ratu Laut mulai melakukan ritual pemurnian. Namun, sebelum pagar laut itu sepenuhnya dihancurkan, sebuah kapal perang mendekat dari kejauhan, kapal yang tidak memiliki tanda pengenal, tetapi jelas merupakan bagian dari operasi rahasia. Seseorang tidak ingin ritual ini diselesaikan. Ketika kapal yang tidak memiliki tanda pengenal itu mendekat, suasana di atas kapal yang dipimpin oleh TNI AL menjadi semakin mencekam. Beberapa prajurit merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada kekuatan gaib yang mengikuti kapal itu. Para petinggi yang hadir mulai khawatir, terutama setelah beberapa perangkat komunikasi mereka kembali rusak, dan tidak ada jawaban dari komando pusat. Mereka semua merasakan bahwa ada yang tidak beres. Nyi Roro Kidul berdiri tegak di atas ombak, tatapannya tajam. Dia merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tidak ingin kebenaran ini tersebar, katanya pelan. Ada tangan-tangan besar yang mengendalikan segalanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya salah satu prajurit. Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat, jawab Nyi Roro Kidul. Jika pagar laut itu tidak dihancurkan,
semua yang kita coba lakukan akan sia-sia. Namun, sesaat setelah dia berbicara, kapal tanpa identitas itu mulai menembakkan sinar laser berwarna hijau dari ujung senjatanya, langsung menuju ke arah kapal mereka. Kapal milik TNI AL segera melakukan manuver, tetapi serangan itu terlalu cepat dan kuat. Sebuah ledakan besar mengguncang kapal, membuat beberapa bagian rusak parah. "Mereka mencoba menghentikan kita," teriak salah satu prajurit. "Ini bukan hanya konspirasi politik, tetapi sebuah konspirasi global." Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, menciptakan perisai besar dari air yang melingkupi kapal mereka. Namun, kapal yang muncul itu tampaknya dilengkapi dengan teknologi luar biasa yang bahkan bisa menembus kekuatan alam. "Mereka tahu apa yang ada di balik pagar itu, dan mereka tidak ingin kita tahu," kata Ratu Laut dengan tegas. "Siapa mereka?" tanya perwira tinggi yang memimpin misi ini. "Orang-orang yang mengendalikan dunia ini di balik layar? Mereka tahu bahwa pagar ini adalah pintu menuju kekuatan yang jauh lebih besar." Ratu Laut menatap laut yang gelap dan dalam. "Kalian sudah membuka gerbangnya. Sekarang kita harus menutupnya, atau dunia ini akan terbalik." Namun, saat mereka mencoba melakukan upaya terakhir untuk menghancurkan pagar itu, sesuatu yang mengerikan muncul. Di bawah laut, bayangan gelap itu mulai bergerak lebih cepat. Makhluk raksasa yang telah lama terkubur, yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan, kini terbangun. Seluruh permukaan laut seolah menggigil. Makhluk itu bukan hanya fisik, tetapi juga menyentuh pikiran manusia. Setiap orang yang melihatnya merasakan ketakutan mendalam yang tidak dapat dijelaskan. TNI AL yang telah berjuang melawan makhluk ini tidak dapat menahan perasaan takut yang menyerang mereka. Namun, Nyi Roro Kidul tetap berdiri tegak, tidak gentar. "Aku akan menahannya, tetapi aku butuh kalian untuk menghancurkan segel terakhir itu," kata Nyi Roro Kidul dengan suara yang penuh wibawa. "Jika kalian membiarkan mereka kembali ke dunia ini, maka kekacauan akan dimulai." Dengan menggunakan kekuatan mistisnya, Nyi Roro Kidul berusaha menahan makhluk itu di kedalaman lautan. Namun, makhluk itu terus berusaha melawan, mengirimkan gelombang kejut yang dapat merusak kapal. "Sekarang, gunakan alat itu untuk menghancurkan pagar terakhir," perintah perwira tinggi TNI AL. Para prajurit yang telah dipersiapkan dengan alat pemusnah akhirnya bergerak cepat. Mereka menempatkan bom khusus di titik-titik lemah pagar laut. Nyi Roro Kidul dengan kekuatan luar biasa melindungi mereka dari serangan makhluk itu, sambil terus berusaha menghalau arus laut yang semakin ganas. Tepat ketika bom itu meledak, suara dentuman menggelegar mengguncang seluruh lautan. Pagar laut yang selama ini menjadi penghalang runtuh seketika, meninggalkan kehampaan di lautan yang luas. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dalam sekejap, ia menerobos perisai air yang dibuat oleh Nyi Roro Kidul dan menghancurkan kapal TNI AL. Setelah ledakan besar, lautan kembali tenang. Tetapi, ada sesuatu yang hilang. Makhluk itu, yang sebelumnya muncul sebagai ancaman, kini menghilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Namun, ketika para prajurit yang selamat memandang ke arah Ratu Laut, mereka menyadari bahwa Nyi Roro Kidul tidak ada di sana lagi. Seolah ditelan oleh lautan itu sendiri, Nyi Roro Kidul menghilang setelah memastikan bahwa segel terakhir telah dihancurkan. Kapal-kapal TNI AL yang selamat kembali ke pelabuhan dengan cerita yang tak terungkapkan sepenuhnya. Para pejabat tinggi pun segera melakukan upaya untuk menutup-nutupi kejadian tersebut. Namun, mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang masih terpendam di lautan. Sesuatu yang akan selalu mengawasi, bahkan jika kita tidak dapat melihatnya. Tapi bagi mereka yang tahu, konspirasi itu belum berakhir. Cerita ini berakhir dengan ketegangan yang belum sepenuhnya terungkap, meninggalkan ruang bagi misteri lebih lanjut yang akan terus menghantui para pihak yang terlibat dalam pembongkaran pagar laut dan konspirasi yang lebih besar.